Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini melanjutkan latihan untuk bab elastisitas untuk fisika peminatan. Nomor 1, setiap pegas memiliki tetapan pegas K yang berbeda-beda. Dimensi tetapan pegas. Oke, nomor 1 ini sebenarnya masih berkaitan dengan bab ini ya, elastisitas. Tetapi kita membutuhkan konsep sebelumnya, yaitu tentang besaran dan satuan, yaitu menentukan dimensi. Bagaimana caranya? Ingat lagi, yaitu gunakan dulu rumusnya. Untuk menentukan tetapan pegas, itu kan K itu M kali G per delta X. M itu massa, G itu percepatan gravitasi, jadi percepatan, yaitu LT pangkat min 2. Ingat-ingat kembali, atau buka kembali catatan kalian waktu bab sebelum-sebelumnya ya. Kemudian delta X itu panjang, pertambahan panjang, berarti L. Berarti dari sini kita dapatkan L-nya disederhanakan ya. Jadi M T pangkat min 2. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 2, sebuah pegas yang digantungkan vertikal memiliki panjang 15 cm. Jika diregangkan dengan gaya sebesar 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 27 cm. Besar panjang pegas jika diregangkan dengan gaya sebesar 0, Newton adalah seperti biasa kita beri simbol dulu saja besaran-besaran yang diketahui ya. Pegas digantungkan vertikal, ini panjang awalnya berarti kan. Diregangkan dengan gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 27. Oke, dari sini pertama ada F-nya adalah 0,5 Newton. Delta X-nya berarti 27 dikurangi 15, yaitu 12 cm. Nanti diubah dalam meter ya, jangan lupa 0,12. Oke, lanjut. Besar panjang pegas jika diregangkan dengan gaya sebesar 0, oke, berarti ada dua keadaan nih. Berarti ini F keadaan 1, ini X keadaan 1. Nah, katanya X-nya ketika ada penambahan ketika gayanya adalah 0,6, berarti ketika F2-nya bukan penambahannya, berarti gayanya nih 0,6 Newton. Katanya ditanya X-nya. Berarti ini X1 ditambah delta X yang kedua. Bagaimana kita nyari delta X2-nya? Kita bandingkan saja. Berarti kita tahu bahwa karena pegasnya sama, berarti konstantanya sama. Baik keadaan 1 maupun keadaan 2. Berarti keadaan 1 sama dengan keadaan 2 konstanta pegasnya. Sedangkan K itu F per delta X. Berarti F1 delta X yaitu F ketika keadaan pertama, delta X ketika keadaan pertama, sama dengan F ketika keadaan kedua per delta X keadaan 2. F-nya adalah pertama itu 0,5 ya. Delta X-nya adalah 12 cm. 0,12 gitu. Kemudian ini 0,6 dan ini delta X2. Oke, berarti delta X2-nya adalah 0,6 kali 0,12 dibagi dengan 0,5, yaitu 0,144 meter. Atau delta X-nya adalah 14,4 cm. Berarti dari sini kita dapat bahwa X-nya panjangnya ya. Panjang pegas jika diregangkan, berarti ini X2-nya kan yang ditanyakan. Mula-mulanya 15 cm ditambah dengan 14,4 cm. Berarti panjang keadaan keduanya adalah 29,4 cm. Itu ya. Nomor 3, tiga pegas identik dengan konstanta pegas. Kita langsung beri simbol K. Seperti gambar. Panjang pegas, anggap susunan pegas hanya dipengaruhi oleh beban. Jika susunan pegas diberi beban sehingga bertambah panjang 6 cm, maka pertambahan panjang masing-masing pegas. Oke, ini adalah delta X sistem ketika keseluruhannya. Oke, kita berarti coba cari dulu gaya yang membebani dia ya. Jadi ini kita tahu bahwa ada beratnya atau M kali G sebesar M kali G. Nah, kita cari F-nya gitu atau beratnya dari K kali delta X.
Berarti beratnya K-nya adalah 1000. Apakah 1000? Coba kita lihat. 3 pegas identik dengan konstanta. Oke, itu satunya, maaf. Kita cari dulu serinya ya. 1 berarti 1 per K serinya adalah 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K. Karena identik ya. 3 per K. Berarti K serinya adalah K per 3 atau 1000 per 3 Newton per meter. Oke, sekarang berarti kita sudah dapat nih nilai K-nya. Delta X-nya, sistemnya, susunan pegas ini totalnya 6 cm. Berarti K-nya 1000 per 3 kali delta X-nya 6 cm. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Berarti beratnya adalah 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 20 Newton. Nah, itu beratnya. Sekarang kita cari masing-masing delta X-nya. Berarti dari sini delta X itu kan sama dengan berat per K. Berhubung K-nya identik, berarti dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan baik X1, kalau X1 berarti beban dibagi dengan K1. Delta X2 berarti beban dibagi dengan K2. Delta X3 beratnya W per K3. Karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3, berarti di sini kita dapatkan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3, yaitu sebesar berat per K. Berarti delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3-nya, yaitu 20 per per K-nya, yaitu 1000. 10 pangkat 3 ya. Berarti di sini 2 kali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 2 cm. Nah, ini sebenarnya bertepatan juga sebenarnya karena identik ya. Jadi cukup sebenarnya delta X1, delta X2, delta X3-nya ini sama saja dengan delta X per 3 karena dibagi ada 3 ya. Sama saja 6 cm dibagi 3 yaitu 2 cm. Ini juga sama, 2 cm. Seperti itu. Nomor 4, grafik di samping menunjukkan pertambahan panjang karet di bawah pengaruh gaya yang berbeda-beda. Besarnya energi potensial karet pada pertambahan panjang 8 cm. Oke, ini adalah 8 cm itu adalah keadaan seperti yang terlihat di kurva ya. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita lihat sebenarnya, nah, F-nya 6 Newton dan delta L di sini adalah delta X-nya adalah 8 ya cm. 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, sekarang ingat lagi, energi potensial itu kan setengah K kali delta X kuadrat. Kalau kita jabarkan sebenarnya ini setengah K kali delta X kali delta X. Berarti energi potensial ini sebenarnya adalah setengah dari gaya kali delta X. Atau sebenarnya ini adalah F itu tingginya, kan ini bentuknya segitiga ya kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan, coba saya beri tanda di sini. Ini bentuknya segitiga. Coba kalau kita cari luas segitiganya. Luas segitiga itu sama dengan luasnya ya, luas gitu, setengah alas kali tinggi. Oke, sekarang luasnya berarti setengah, alasnya adalah delta X ya, delta L gitu. Tingginya adalah F. Sama kan? Berarti energi potensial ini sama dengan luas kurva F terhadap delta X. Oke. Dari sini kita bisa langsung cari tuh energi potensialnya, bisa langsung dapat. Berarti langsung setengah F-nya adalah 6
delta X-nya adalah 8 kali 10 pangkat, 6 ya, F-nya 6, saya salah ucap, 6, F-nya 6, delta X-nya 8 kali 10 pangkat min 2, berarti 6 dibagi 2 itu kan 3, 3 kali 8 itu 24 kali 10 pangkat min 2 Joule berarti. Oke, jadi jawabannya kita sederhanakan saja, 0,24 Joule, itu jawabannya, yaitu C. Nomor 5, dua pegas dengan konstanta pegas 100 Newton per meter disusun seri. Jika ujung bebas ditekan dengan gaya 10 Newton, maka pegas akan tertekan sebesar. Oke, kita pahami dulu. Dua pegas dengan konstanta, ini K-nya ya, disusun seri. Berarti kita gambarkan deh. Berarti kan gini. Nah, ini K-nya, ini K-nya. Identik dia. Berarti dari sini kita dapat langsung deh, 1 per K serinya adalah 1 per K ditambah 1 per K atau 2 per K. Sehingga K serinya adalah K per 2, yaitu 50 Newton. Oke, ujung beban ditekan dengan gaya 10 Newton. Katanya ditambahin nih di sini gayanya. Berarti mg atau F langsung ya, 10 Newton. Ini F-nya. Oke, sekarang berarti kita dapatkan delta X-nya nih. Delta X-nya itu kan F per K. Berarti karena ada 2 pegas berarti seri ya, 2 K seri ya. Berarti 10 per 50 yaitu 0,2 meter. Atau delta X-nya 20 cm. Jawabannya B. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lagi 5 soal untuk bab elastisitas ini. Kalian pahami perlahan agar kalian bisa mengerti konsepnya lebih mendalam.